Memangnya hak cipta dan hak royalti bisa jadi harta bersama dalam pernikahan? Eits, konteksnya apa dulu nih? Belakangan, publik masih bingung apa bedanya hak cipta dan hak royalti dalam sebuah karya lagu. Apalagi dikaitkan dalam harta bersama dalam pernikahan. Lalu, apa ya bedanya hak cipta dan hak royalti? Ya, kan sebenarnya kalau kita dalam konteks hak cipta ya, hak cipta ini kan sebenarnya terdiri dari hak moral sama hak ekonomi gitu ya. Hak moral ini adalah hak yang melekat pada penciptanya sepanjang masa, yaitu hak untuk dikenal sebagai pencipta, dalam hal ini hak atribusi, dan yang kedua hak agar karyanya tidak dimodifikasi sembarangan, yaitu hak integrasi gitu ya. Nah, ini hak ini nggak bisa nih dialihkan kemana-mana. Kalau dikelola oleh pihak ahli waris bisa, tapi tidak bisa dialihkan. Artinya nggak boleh namanya diubah-ubah. Sedangkan hak ekonomi yang pada dasarnya terdiri dari dua, hak menggandakan sama hak mengumumkan. Ini boleh nih dialihkan nih. Baik diberikan izin kepada pihak lain atau dialihkan, ini boleh gitu. Nah, inilah kemudian kalau memang ini mau disepakati, itu jatuhnya ini sebenarnya hak ekonominya ini gitu. Yang mana dia nantinya bisa diberikan izin kepada pihak lain atau dialihkan kepada pihak lain. Apakah hak cipta bisa jadi harta bersama dalam pernikahan? Kemudian, kalau seandainya hak cipta dianggap harta bersama, tentu saja ini merupakan satu anggapan yang salah gitu ya, dalam artian bahwa tidak berdasar, karena memang tidak otomatis suatu hak cipta bisa dijadikan harta bersama kalau tidak ada kontribusi yang berarti atau kontribusi yang benar-benar terlihat dari pasangannya terhadap penciptaan dari pasangan yang lain. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Lalu apa saja ya kategori kontribusi dalam penciptaan lagu? Jadi kalau misalnya kita langsung contoh jadi lagu gitu ya, lagu itu kan terdiri dari dua sebenarnya, lirik dan juga melodi. Sehingga kalau orang berkontribusi dalam penciptaan suatu lagu, maka dia tentu akan berkontribusi pada lirik dan lagunya dan melodinya. Nah, kalau liriknya itu hanya satu orang yang menciptakan, maka dia akan 100% dia memiliki lirik tersebut. Tapi kalau ada melodinya juga, berarti dia juga punya kontribusi. Sehingga misalnya ada dua orang, yang satu menciptakan lirik, satu menciptakan melodi, maka dua-duanya punya hak 50%. Nah, seperti itu sebenarnya secara gampang kita mencoba untuk melihat kontribusi dari masing-masing dalam penciptaan lagu. Sehingga kalau misalnya tadi kembali ke harta bersama gitu ya, dalam konteks perkawinan gitu ya, apakah seorang pasangan itu memiliki hak sebagai dari hak cipta itu sebagai harta bersama mereka gitu dalam perkawinan? Tentu kita kembali lagi melihat, pertama, apakah ada perjanjian perkawinannya yang mengatur mengenai hal itu. Yang kedua, apakah memang ada kontribusi nyata dari pasangannya terhadap penciptaan lagu tadi gitu. Nah, ini yang memang pada akhirnya perlu diperjelas dulu sebelum kita memahami apakah ini harta bersama atau bukan. Apakah kontribusi penciptaan lagu juga harus dilampirkan dalam bukti pencatatan hak cipta? Nah, memang pada saat pencatatan ciptaan itu memang harus dituangkan yang disebut penciptanya siapa saja gitu. Kalau grup band biasanya ada 4 orang anggotanya, semuanya berkontribusi, maka 4-4-nya namanya dicantumkan. Nah, begitu juga kalau misalnya memang dalam hubungan suami istri tersebut pasangan saling melengkapi atau saling berkontribusi, maka ya dua-duanya atau suami istri ini bisa dimasukkan sebagai pencipta. Sudah paham konteksnya kan? Soal harta bersama, hak cipta, dan hak royalti. Tulis komentarmu and see you in the next video.